Kembali lagi bersama saya Pirki Ahmad Ipaldi. Kali ini kita akan mempelajari sebuah partai catur dalam pembukaan yang cukup sadis, yaitu Urusop Gambit diterima. Dan kali ini saya akan mengambil sebuah game atau permainan dari partai dua orang yang memiliki peringkat elo sebesar 2000 ke atas. Jadi partai kali ini tidak sembarang. Dan ya, kita akan langsung membahasnya. Dan perlu saya peringatkan bahwa partai ini cukup rumit, dan apabila kalian kebingungan, ya persiapkanlah otak kalian sedini mungkin biar enggak bucat ya. Langsung saja dimulai dengan E4, E5, kuda gajah C4, kuda F6 dan pion D4. Ya, makan, dan kita akan terus menelusuri dari Urusop Gambit. Kali ini kita memainkan setup C6 D5. Dan setelah rokade pendek, kita memainkan D5. Ya, di sini putih memainkan S1. Idenya ialah mengancam menteri di D8 karena memaku gajah yang berada di E7. Jadi gajah di C4 ini aman. Dan setelah kita memainkan gajah E6 yang intinya ialah menyerang gajah di C4, di sini putih memainkan menteri H4, mengancam menteri sekali lagi yang berada di D8. Gajah aman. Ya, lalu kuda D7 mengancam gajah di C4, dan gajah pun terpaksa harus bergerak menuju D3. Di sini hitam memainkan langkah yang cukup aneh menurut saya, yaitu kuda F8. Ya, pasti di sini hitam mencoba untuk memanuver kuda yang berada di F8 ini menuju G6. Karena disitulah petak yang baik bagi hitam untuk bertahan. Tetapi di sini putih dapat memainkan kuda D4. Idenya apa? Di sini kuda ingin bermanuver menuju F5, dan hitam harus mempertahankannya dengan menggerakkan menteri menuju D7. Ya, langkah selanjutnya ialah pion F4. Ini di sini putih ingin memajukan pionnya menuju F5, menyebak gajah di E6. Ya, jadi di sini gajah harus bergerak agar tidak terjebak, yaitu gajah G4. Cukup rumit, bukan? Ya, itu belum seberapa. Lalu di sini putih memulai serangan dengan memakan kuda. Makan dan memakannya oleh menteri. Gajah terpaku, tidak dapat memakan menteri, dan benteng di H8 sedang terancam. Benteng harus bergerak, dan di sini putih dapat melakukan sebuah langkah yang fantastis. Langkah apakah itu? Kuda D5. Iya. Ajaibnya di sini kuda aman-aman saja, tidak dapat dimakan. Ya, ancaman gajah 3 kali ini cukup berbahaya. Dan sayangnya pada permainan sesungguhnya di sini hitam memakan kuda di D5. Ya, mengapa tadi saya menyebutkan kuda tidak boleh dimakan? Karena pada langkah selanjutnya, yaitu gajah B5, ya di sini hitam mengalami kesulitan yang sangat parah. Raja mau tidak mau harus bergerak. Ya, raja D8 idenya ialah menyerang menteri dengan gajah E7, melepas pemakuan yang dilakukan oleh benteng. Dan di sini menteri putih pun harus bergerak. Ya, menteri bergerak menuju F7. Perlu diingat bahwa menteri yang di D7 masih terancam. Jadi di sini menteri harus bergerak menuju D6. Lah, kenapa harus D6?
karena salah sedikit saja pada urus gambit akan menjadi sangat fatal. Menteri E7 skakmat, atau Menteri C8 skakmat. Jadi di sini hitam harus membuka celah bagi raja untuk bergerak dan sekaligus melindungi gajah yang terancam di E7. Satu-satunya gerakan yang masuk akal ialah Menteri D6. Rumit bukan? Ya, namanya juga urus gambit. Sangat rumit. Ya, di sini langkah selanjutnya ialah benteng E5. Ya, di sini putih tidak memakan benteng yang di E8, melainkan melanjutkan serangan dengan benteng E5. Ancaman di D5, ancaman skakster di D5. Di sini kita melindungi petak tersebut dengan gerakan yang cukup gila, yaitu benteng G5. Iya, benteng di sini sayangnya aman, tidak dapat dimakan oleh pion F4. Karena apabila benteng dimakan, maka benteng di E5 pun menggantung. Ya, di sini putih melindungi benteng di E5 dengan benteng S1. Jadi di sini putih menyerang gajah di E7 dan menyerang benteng juga yang berada di G5. Ya, bagaimana caranya hitam melindungi? Di sini hitam memainkan kuda G6. Melindungi gajah, melindungi gajah, menyerang benteng dan menyerang pion di F4. Ya, cukup gila, rumit. Dan di sini putih pun memakan gajah atau menyelesaikan serangan dengan memakan gajah di E7. Ya, makan dan makan. Dan sayangnya, walaupun serangan utamanya sudah berakhir, tetapi ancaman masih tetap ada. Ancaman kali ini ialah Menteri E8. Jadi di sini hitam harus melindungi bentengnya dengan C8. Ya, secara sekilas pada saya menganalisis menggunakan hitam, saya berpikir bahwa Menteri E5 ialah gerakan yang baik. Mengapa? Karena sudah mengancam kuda, mengancam gajah, lalu melindungi kuda yang berada di E7. Tetapi saya kecolongan dengan bot atau engine, yaitu gerakan Menteri E8. Sangat tidak bagus karena di sini kita mengalami kekalahan mutlak. Ya, saya akan langsung memperlihatkannya dengan sangat cepat. Jangan protes. Ya, raja bergerak, makan, bergerak, ancaman di B7, ya melindungi, bergerak, skak, bergerak dan skak seter. Tidak bagus, makan, dan pada gerakan 4 hitam akan diskakmat dalam beberapa langkah. Langsung saja dan skakmat. Ya. Jadi di sini sebenarnya hitam harus menggerakkan bentengnya menuju C8 agar nanti pada saat raja bergerak benteng masih terlindungi. Ya. Lalu dilanjutkan dengan Menteri F8. Di sini permainan asli ialah menggerakkan menteri menuju F8. Raja bergerak dan ya, kalian pasti melihatnya dengan sangat jelas, yaitu yaitu menteri kali E7 skak. Ngadu-ngadu dan ya bergerak. Jadi intinya ialah pada posisi seperti ini hitam kalah atau menyerah. Mengapa? Karena sudah jelas bahwa dalam struktur bangun pionnya ialah hitam ini kalah. Ya,
2 pound isolasi, 2 pound isolasi, benteng gajah melawan benteng kuda gajah, dan ya struktur pion putih lebih baik. Jadi buang-buang waktu saja bagi hitam untuk mempertahankan permainan, karena pada level GM atau pada level master ya, posisi seperti ini pasti sangat sulit untuk dipertahankan. Jadi itulah kekuatan dari Urusop Gambit yang cukup berbahaya. Dan ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.